Kita di ujung acara. Saya mau kembali ke panelis Profesor Sadli. Tadi soal bus Saya kira kita udah tutup perdebatan. Jangan begitu dong, Bung Karni. Busnya ini kan ada hak saya di sini. Nggak ada, cukup. Kok gimana Bung Karni kok kita? Udah saya kasih 3 kali loh Tadi ngomong. kan mau dikasih. Udah 3 kali saya Bukan kasih. soal 3 kali, ini kan soal jawaban pertanyaan dia. Apa pertanyaan apa? Yang tadi soal kenapa nangani pengacaranya Busway. Udah, ada jawab itu aja. Iya itu maksudnya, terima kasih. Ya. Jadi begini, di dalam konteks yang tentang pengacara, Saudara Trimedia dan Adian, bahwa saya ini jangan lupa eksistensi saya ini advokat. Ada undang-undang tentang advokat sebagai penegak hukum. Jadi bukan Egy Sujana dalam kapasitas pribadi, advokat. Jadi konteksnya kenegaraan, sudah sama derajat saya dengan jaksa, polisi, hakim. Itu tolong dipahami. Yang kedua, konteksnya dengan kenapa kita tangani ini, tadi ada yang terutama Bang Oce mengatakan ini kan tuduhannya tersangka korupsi. Nah, saya berkomitmen tidak. Maka waktu si Udar Pristono datang ke saya minta untuk dibela, saya tanya dulu, demi Allah demi Rasul, you Muslim ya, apakah kau ngambil uang, apakah kau korupsi? Dia bersumpah demi Allah demi Rasul tidak ambil uang sedikit pun. Nah itu tertarik buat saya. Jadi bagaimana? Nah maka diuraikanlah semuanya. Nah itu membuat saya mau tangani karena kaitannya dia merasa tidak korupsi. Yang kedua, perlu disadari, karena saya di tim kampanyenya Prabowo Hatta, saya menjaga tahu diri, saya tidak turun langsung, saya tidak menangani. Yang nangani orang-orang kantor Egy Sujana and Partners. Saya ini punya partners, namanya Rasman Arif, kemudian Feldi Taha, kemudian Hasan Basri, kemudian Budi Nugroho. Inilah yang nangani kasus Udar. Saya sendiri tidak menangani, tapi perkembangannya saya tahu. Kenapa? Rasman Arif itu caleg Gerindra, Sumur 2. Saya menyampaikan. Nggak ada urusan. Bukan, hanya saya menyampaikan. Mulia nangani kasusnya. Supaya kita melihat di dalam konteks grand design bahwa Pak Egy. Tidak ada. Jangan kita menyimpang. Jangan dia mau jawab apa itu aja. Tidak ada grand design. Udah cukup. Ya, udah itu. Jadi harus jelas. Saldi. Terima kasih. Ini sesi terakhir. Saya melihat sebetulnya 2 sesi awal sangat produktif. Artinya 2 sesi awal itu bisa jadi rangkuman siapapun yang jadi presiden dan wakil presiden ke depan. Gagasan-gagasan besar untuk perbaikan hukum ke depan mestinya diadopsi menurut saya. Jadi soal debat yang terakhir itu biarlah jadi pemanis acara malam ini. Kalau nggak ada yang kayak gitu juga nggak bisa sampai jam 11:30 malam loh selesainya acara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sekalipun di antara 2 pasang calon sudah memasukkan visi misi mereka ke KPU, kalau ada gagasan-gagasan baru yang itu bermanfaat untuk memperbaiki wajah hukum kita ke depan, saya mendorong untuk dipertimbangkan menjadi bahagian yang dituliskan eksplisit di dalam misi, terutama di bidang hukum. Misalnya begini, tadi Bang Egy cerita soal pendapat Lawrence Friedman misalnya, yang jadi patokan bagi semua orang. Sebetulnya untuk konteks Indonesia, boleh ditanya ke Prof. Muladi dan Bang Mulya, ada poin keempat, soal pendidikan tinggi hukum. Jadi kita tidak bisa juga bicara tuntas soal jaksa, polisi, pengacara, kalau pendidikan tinggi hukumnya tidak kita benahi. Masa iya ada orang tidak pernah kuliah tiba-tiba jadi sarjana hukum, dia jadi hakim misalnya, jadi pengacara misalnya, jadi advokat misalnya, atau jadi jaksa. Itu berat. Jadi makanya menurut saya harus ada desain untuk kepentingan kita bersama. Soal perbedaan ini akan berakhir begitu tanggal 9 Juli. Tantangan kita ke depan adalah Indonesia 5 tahun setelah ini. Nah oleh karena itu ada gagasan penting, gagasan baik di keduanya, itu menjadi tanggung jawab kita bersama mendorong kepada siapa saja yang nanti terpilih menjadi presiden. Siapa tahu di antara yang duduk di meja ini, nanti jadi menteri hukum dan HAM misalnya, jadi jaksa agung dan segala macamnya. Itu jadi tempat besar bagi kita merealisasikan gagasan-gagasan yang ada pada malam hari ini. Makanya saya tadi bisik ke Fadlizon supaya gagasan yang disampaikan Prof. Muladi, yang disampaikan Fakri dan yang lain-lain
itu bisa didetailkan lagi, kata Fadli, sudah ada bukunya untuk itu, dan kalau ada memang kita mau lihat seberapa detail itu akan menjadi pertanggungjawaban tim ini kepada kita yang akan memilih nantinya. Kalau tidak sulit untuk menagih dua pasangan calon ini nantinya. Itu menurut saya poin penting kita, dan ini mudah-mudahan ditonton oleh kedua pasangan calon, sehingga yang dibicarakan ini tidak hanya jadi konsumsi mereka yang datang ke sini saja, harus juga diperhatikan oleh kedua pasangan calon, karena orang itulah nantinya pada akhirnya akan memilih siapa tim hukum yang akan bekerja 5 tahun ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Saldik. Ada seorang pemirsa yang mengirim surat ke saya bahwa kutipan saya pada Sudden Death jilid 1 Martin Luther King yang saya kutip mengatakan tempat terpanas di neraka disediakan untuk mereka yang tetap bersikap netral saat krisis moral melanda. Karena saya melakukan, dia mengharapkan saya meralatnya di sini. Saya hanya ingin menjelaskan. Saya mengutip Martin Luther King bahwa benar ini adalah kata-kata Dante, bukan kata-kata Martin Luther King, tapi kata-kata Dante yang lahir 1265 sampai 1321 Masehi itu dikutip oleh Martin Luther King, dan Martin mengatakan I agree dengan Dante. Sekarang saya persilakan Pak Muzakir. Terima kasih Pak Karni. Terkait dengan Afrika Selatan, saya kira saya masih ingat dulu ketika kami berbicara tentang atau berseminar di sebuah hotel di Jakarta, mengundang anggota DPR, dan anggota DPR itu datang tergesa-gesa. Dari mana ini? Wah, kita baru pulang dari Afrika Selatan. Tapi setelah saya baca dari dokumen itu, ternyata sebut saja itu copy paste dari Afrika Selatan. Tadi kalau menggunakan terminologi Lawrence Friedman, jelas kita memiliki budaya yang berbeda, ya. Jadi salah satu yang berbeda adalah budayanya, dan salah satu budaya yang berbeda mereka adalah HAM itu terkait dengan warna kulit. Jadi pelanggar HAM adalah kulit putih, dan korban pelanggaran HAM adalah kulit hitam. Tapi ada juga kalanya kulit hitam yang bergabung dengan kulit putih. Jadi kelihatan sekali di situ. Tapi konteks Indonesia ternyata berbeda. Nggak ada warna kulit, kulitnya sama, bahkan dalam satu rezim seseorang itu bisa melampaui 3 rezim, Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, orangnya sama gitu ya. Jadi ketika kita mau ngomong rezim yang mana pelanggar HAM, agak sulit juga. Rezim pada tahun Orde Lama, tapi dia juga Orde Baru, ya. Rezim Orde Baru itu juga ada di sana gitu ya. Kulit putih saat itu merepresentasikan dirinya sebagai negara. Jadi tetap pelanggaran HAM secara substantif adalah negara melakukan kekerasan dan kejahatan terhadap rakyat sebagai pembayar pajak. Bahwa kemudian saat itu kulit putih dan kulit hitam betul, tapi kulit putih pada posisi itu sebagai bagian dari negara, sebagai yang berkuasa. Itu dulu kita sepakati. Iya, maksud saya begini, kan jelas kulit putih memimpin negara. Ya. Begitu ada reformasi, gantian pelanggarnya itu jelas, maksudnya begitu. Sekarang coba dijelaskan, pada rezim Orde Lama siapa yang melakukan pelanggaran HAM? Pada zaman Orde Baru siapa yang melakukan pelanggaran HAM? Dan zaman Orde Reformasi siapa yang melakukan pelanggaran HAM? Maksud saya, karena orang itu hidup dalam 3 rezim, juga sulit mereka dikatakan sebagai pelanggar HAM. Begitu dia ngomong HAM, HAM untuk dirinya sendiri. Demikian juga kadang-kadang tadi saya sebutkan, dilihat dari masyarakat, saya ulangi lagi, dilihat dari sistem kemasyarakatan kita, seperti itu ternyata gitu. Tadi sudah saya sebutkan Pak, orang tua saya menjadi korban pada tahun 48 gitu ya. Tapi ya itu peristiwa Madiun ya. Tapi pada saat itu balik lagi
di antara ini dituduh melakukan pelanggaran HAM. Saya tidak mengatakan orang yang sama, tapi kelompok yang sama. Ketika saya berbicara ini, Pak, itu kan antar masyarakat, tapi ingat, itu juga dikendalikan oleh orang yang berkuasa gitu ya. Ini kira-kira saya susunan seperti itu. Maka jujur aja, di antara yang bersyukur, di antara pencabutan, walaupun saya tidak terlibat KKR itu, saya termasuk yang bersyukur. Masa lalu kita pendam, ya sudah, kita maafkan semuanya seperti itu. Itu filsafat yang mestinya harus ada di situ. Kalau misalnya mau diangkat, ya silahkan yang mau ngangkat buat Republik Indonesia, ya kita bangsa Indonesia, Pancasila. Sudahlah, kita harus memaafkan. Itu sama artinya ketika Pak Harto sedang sakit di rumah sakit, ada seorang pendemo, saya marahnya luar biasa. Orang yang sudah sakaratul maut pada saat itu masih juga di demo. Itu namanya adalah tidak manusiawi. Ya kita maafkan yang bersangkutan, kita doakan yang bersangkutan. Karena sesi hidupnya itu sudah berakhir gitu ya. Jadi kalau kita misalnya demo terus kita obrak-abrik makamnya terus kita angkat lagi, repot juga kita, karena kita dadam. Ini pengalaman pribadi saya ingin sampaikan Pak Karni. Saya pernah diminta saya perpendek, tapi ini penting untuk memberi contoh bagaimana negara Republik Indonesia harus dibangun masa depan oleh para pendukung, para tim ses capres. Suatu saat di Papua sana itu ada perang antar suku yang mati kurang lebih 55. Dua-duanya diproses karena dia melakukan provokasi untuk melakukan kejahatan. Saya diundang oleh penasihat hukumnya, saya datang. Saya sudah mikir apa yang harus saya sampaikan. Saya mencoba menggali kearifan lokal di antara Papua di sana, dan kemudian saya minta supaya diselesaikan secara hukum adat. Walaupun ada korban yang meninggal, mari kita selesaikan secara hukum adat. Alhamdulillah hukum adat diselesaikan, semua selesaikan, akhirnya diputus oleh pengadilan. Karena perkara sudah selesaikan, maka dinyatakan dia adalah tidak patut untuk dipidana. Ini ternyata membuat damai mereka gitu. Tapi kalau mereka semuanya dihukum, nanti akan perang berlanjutan yang itu tidak selesai. Yang kedua Pak Karni, masyarakat belajar dari ALC sini. Sekarang malam ini adalah mereka belajar semuanya. Tapi saya mohon masyarakat bisa menyeleksi dalam belajar itu ya. Saya kira saya menyampaikan, jadi kita sudah menampakkan diri kita seperti itu. Tapi yang paling penting dalam konteks ini Pak Karni, jadi apa yang sudah dibahas di sini dan didengar oleh publik, khususnya yang tadi disarankan oleh tim yang ada di meja sini, saya mohon kiranya usulan saya ini sebaiknya tim sukses ini bisa menyempurnakan kembali visi misinya itu secara tepat dan baik, termasuk bahasa kata-kata. Misalnya dari Pak Jokowi itu selalu menggunakan kata-kata kami akan. Nanti kalau dituntut loh kami akan, kan cuma akan. Saya khawatirkan jadi perdebat seperti Prof. Said Tapi itu nggak mungkin digantung di Monas. Karena apa? Karena nggak ada hukumnya. Kan di situ kata-katanya kami akan gitu. Mohon supaya direvisi yang kira-kira menjadi bahasa statement. Jadi statement. Jadi kalau kami akan, nanti masyarakat menuntut kan kami akan gitu. Jadi kan kalimat itu menjadi cuk yang kurang bagus gitu. Yang kedua adalah kami mohon juga ini disempurnakan sesuai dengan ini, dan kalau bisa lagi kepada dua tim ini, karena kami mewakili dari ke bidang hukum khususnya ini, bisa nggak kira-kira itu diterjemahkan dulu, ada visi dan misi dan kemudian program pokok. Saya kira itu tidak terlalu banyak-banyak, yang banyak adalah interpretasi terhadap visi misi. Saya ulangi lagi, interpretasi terhadap visi misi, sehingga apa yang dibicarakan oleh bapak-bapak sekalian tadi itu bisa dibaca oleh publik. Saya sependapat dengan Prof. Saldi Isra, yang intinya publik harus bisa membaca dan nanti bisa menuntut terhadap komitmen terhadap capres yang bersangkutan. Demikian Pak Karni. Baik, sekarang Pak Profesor saya tapi saya harus mengatakan dengan terus terang saya sedih. Kenapa sedih? Sebagai guru, ini angkatan muda baru omong sedikit saja sudah seperti orang mau berkelahi. Sama sekali tidak pantas. Maaf, orang yang pandai itu belum tentu orang itu bijak. Dan ini ada masalah korupsi, masalah pemerintahan Indonesia itu sebetulnya ada kaitan juga dengan kultur. Saya mau mengingatkan, kalau ada seperti Pak Muladi atau Pak Mulya Lubis, di Oslo, negara Skandinavia, di penjara Botsfenslet
itu pintu penjara terbuka. Tidak ada satupun narapidana yang lari keluar. Coba kalau di Indonesia, jangankan dibuka, baru sedikit saja sudah kosong itu semua penjara. Nah, saya hanya mau mengatakan kepada kaum muda, tidak hanya di sini tetapi di mana saja di Republik kita ini, ya, itu ada pepatah kolonial, dan saya kira meskipun ini kolonial perlu diingat baik-baik. We had laughed at best. Yang tertawa paling akhir itulah yang paling baik. Jadi Anda jangan merasa sudah bisa mengalahkan dunia ini. Itu keliru sama sekali. Nanti jadi seperti Pontius Pilatus. Kalau sudah ada masalah, cuci tangan. Ya itulah. Pak Karni, ya memang saya tahu kalau di sini saya lihat hampir sebagian besar mungkin latar belakangnya sekolah Inggris. Kebetulan karena saya sudah usia 82 tahun, lebih tua dari yang semua di sini. Saya terpaksa kutip dari kolonial ini. Silakan, Pak. Kita jangan lupa ada pepatah secara filosofis, ervaring is per definisi nooit afgesloten. Pengalaman per definisi tidak pernah selesai. Yang semua hadir di sini itu hanya baru setitik dari pengalaman. Dan itu saya tunjukkan dengan masalah korupsi yang kita malam hari ini juga singgung dan bicarakan. Di masa Orde Baru, corruption is under the table. Di masa reformasi, corruption is above the table. Dan di mana demokrasi senyum simpul itu, namanya istilah apa saya lupa itu, corruption includes the table. Jadi jangan Anda merasa menang, Anda korupsi, Anda bawa semua dengan meja-meja. Nanti Anda lihat, besok saya akan dengar itu komentar itu. Saya khawatir yang mulut besar itu yang paling tidak bijaksana. Terima kasih. Pemirsa, akhirnya sampai juga kita di akhir acara. Kedua kubu sudah menyampaikan visi hukum, penegakan hukum masing-masing, dan bahkan saling menyerang dan saling memberikan argumen.